Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku, teman-teman. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman pribadi aku, bagaimana aku bisa lolos beasiswa ICCR ke India, dan aku akan memberikan motivasi serta tips and trick untuk teman-teman agar kalian bisa lolos beasiswa ICCR juga, teman-teman. Simak terus video aku ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, adalah tentang IPK. Ya, banyak di antara kalian itu bertanya-tanya, khususnya dari keluarga, saudara, teman, maupun kerabat. Mereka bertanya, sebenarnya berapa IP kamu sehingga kamu bisa mendapatkan beasiswa ke India, yaitu dapat meraih beasiswa ICCR. Jawabannya adalah IPK ku itu di bawah Kamlot alias 3,42 saja, teman-teman. Ya, IPK ku melebihi 3 tapi tidak Kamlot, teman-teman. Nah, untuk meraih Kamlot di IAIN pada tahun 2019 itu IPK-nya harus lebih dari 3,5, teman-teman. Sedangkan aku hanya mendapatkan 3,42 saja, teman-teman. Nah, bagaimana aku bisa mendapatkan beasiswa di India sedangkan IPK aku tidak mencapai Kamlot? Jawabannya adalah beasiswa ICCR tidak memberikan standar tentang jumlah IPK atau nilai yang akan dijadikan standarisasi kelulusan beasiswa tersebut, teman-teman. Jadi, kalian yang ingin mendaftarkan beasiswa India, khususnya ICCR, itu tidak perlu khawatir mengenai IPK, teman-teman. Banyak sekali teman-temanku yang mendaftarkan beasiswa ke luar negeri selain ICCR, yaitu di negara-negara lain di Eropa, di Turki, maupun di berbagai macam negara di Asia. Mereka itu adalah anak-anak yang IPK-nya tidak mencapai Kamlot, atau bisa dibilang juga di bawah standar, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman sekalian, itu tidak memberikan patokan tentang IPK, teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah dengan keadaan kalian. Karena beasiswa-beasiswa tersebut tentunya memiliki standar kelulusan masing-masing, teman-teman. Untuk ICCR sendiri, mereka itu memberikan kelulusan kepada calon penerima beasiswa itu berdasarkan berkas, wawancara, dan juga kelulusan dari berkas-berkas yang telah kita ajukan untuk kampus maupun pihak ICCR, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, itu teman-teman tidak usah minder ataupun teman-teman merasa pesimis perihal IPK, teman-teman. Banyak sekali teman-temanku juga di luar sana yang IPK-nya besar, tapi mereka itu tidak dapat kesempatan melanjutkan kuliah dengan beasiswa di luar negeri, atau mereka juga tidak mendapatkan kesempatan diberikan pekerjaan yang baik, teman-teman. Segala sesuatu yang kita raih atau kita perbuat itu berdasarkan kerja keras, teman-teman, ya. Walaupun sebenarnya IPK juga, nilai juga itu diraih dengan kerja keras dan belajar, namun dibalik itu semua kita harus tetap gigih untuk meraih cita-cita kita. Kita tidak boleh berpatokan terhadap orang lain, dan kita juga tidak boleh pesimis terhadap kelebihan orang lain, teman-teman. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi kalian tidak boleh yang namanya itu pesimis, ya. Kalian harus tetap berjuang. Selanjutnya, teman-teman, yaitu adalah meningkatkan kemampuan kalian di dalam bahasa, baik itu bahasa asing maupun bahasa Indonesia, teman-teman, atau public speaking. Nah, kenapa saya bilang harus mengimprove atau meningkatkan kemampuan bahasa asing, terutama jika kalian ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, khususnya bahasa Inggris, itu sangat-sangat penting, teman-teman, ya. Kenapa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan luar negeri itu tentunya adalah dunia internasional. Nah, dunia internasional ini menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, teman-teman. Kenapa harus menggunakan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa pengantar pelajaran itu di dalam sistem belajar mengajar, teman-teman.
Nah, jadi ketika kalian ingin melanjutkan studi khususnya ke India maupun ke negara Eropa yang bahasa pengantarnya dalam belajar itu adalah menggunakan bahasa Inggris, maka kalian wajib sekali untuk mengimprove atau meningkatkan belajar bahasa Inggris kalian, teman-teman ya. Ini juga berlaku untuk bahasa lain. Misal teman-teman ingin melanjutkan studi di Mesir maupun di Saudi Arabia, teman-teman itu juga harus mengimprove language atau Arabic language-nya, teman-teman. Nah, bahasa Arab itu akan digunakan jika teman-teman ingin melanjutkan belajar di Mesir maupun di Timur Tengah, teman-teman ya. Nah, ini sangat penting juga, teman-teman. Terus gimana agar kita bisa meningkatkan bahasa asing kita? Yang itu adalah dengan cara kita ikut bimbel atau ikut les belajar bahasa Inggris, maupun itu offline ataupun online, teman-teman. Karena zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman, karena teman-teman bisa belajar dari rumah secara online maupun bisa datang ke tempat kursusan atau bimbel bahasa Inggris secara offline, teman-teman. Itu juga sangat penting ya, teman-teman, di luar dari dokumen-dokumen. Selanjutnya adalah mengisi jurusan yang ingin kalian pilih dengan benar. Nah, ini juga sangat penting, teman-teman ya. Banyak sekali terjadi di tahun waktu aku tahun kemarin 2022. Itu banyak sekali teman-temanku itu yang tidak lolos beasiswa ICCR hanya karena mereka salah mengisi jurusan. Nah, jadi untuk teman-teman, ketika kalian membuka website ICCR, maka kalian akan diberikan pilihan jurusan di website tersebut. Contoh, kalian ingin mengambil art, humaniora, manajemen, kalian akan mengambil law, atau tentang engineering. Nah, kalian di situ, jika kalian ingin memilih jurusan, contohnya ekonomi, maka kalian harus mengklik kolom manajemen. Atau jika kalian ingin memilih jurusan bahasa, maka kalian harus mengklik art faculty. Nah, jika kalian masih bingung dengan apa yang aku ucapkan, sebaiknya kalian harus membuka website kampus yang ingin kalian tuju. Kalian harus buka website kampus tersebut. Di ICCR tersebut, teman-teman, ada 5 kolom kampus yang harus kalian pilih. Nah, kalian pilih kampus, contoh Jamia Millia Islamia, dan kalian searching di websitenya jurusan manajemen studies. Nah, itu kalian lihat di mana Master Business Administration di kampus ini, apakah dia masuk ke manajemen studies, atau dia masuk ke ekonomi, atau dia masuk ke art, atau dia masuk ke humaniora. Nah, kalian harus perhatikan itu, teman-teman, di mana letak jurusan yang benar, karena penempatan jurusan, penempatan fakultas, penempatan departemen di India ataupun di luar negeri itu berbeda-beda, teman-teman, sesuai dengan standarisasi di negara tersebut ataupun standarisasi dari kampusnya. Nah, sebagai contoh, ada 5 pilihan kampus yang harus kalian pilih di website ICCR. Punjabi University, Jamia Millia Islamia, kemudian Gujarat University, Lucknow University, dan Hyderabad University. Nah, 5 kampus tersebut sudah kalian pilih. Kemudian, kalian diwajibkan untuk memilih program. Sebagai contoh, jurusanku MBA, maka kalian wajib memilih kelima-limanya ini adalah MBA, teman-teman, tidak boleh berbeda. Jadi 5-5-nya itu MBA. Gujarat University MBA, Jamia Millia Islamia MBA, Punjabi University MBA, Lucknow University MBA, dan Hyderabad University juga MBA. Nah, kalian lihat lagi di website kampusnya, sebenarnya MBA itu konsentrasinya apa? Nah, konsentrasinya ada macam-macam, ada commerce, ada international business, terus ada entrepreneur of business and family business, kemudian ada lagi kayak industry of business, kemudian ada lagi agribusiness. Nah, itu macam-macam, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan jurusan yang kalian sudah ketahui di dalam
program yang sudah kalian tulis, yaitu MBA, maka kalian akan menulis di sampingnya itu, ya, di samping jurusannya itu program konsentrasinya. Nah, sebagai contoh, agribisnis, kalian juga bisa menulis pokoknya segala sesuatu jurusan yang ada di MBA, itu kalian harus milih. Dan juga itu berlaku untuk kalian yang ingin mengambil di education. Contohnya di English, ya, contohnya di bahasa Inggris. Saya ingin melanjutkan S2 bahasa Inggris, Kak, di India. Kira-kira saya harus mengambilnya apa? Nah, biasanya kalau di India itu English itu ada di mana? Macam-macam. Ada di kampusnya itu English itu ditaruhnya itu di humaniora. Ada juga yang ditaruh di Faculty of Art. Nah, kalian lagi-lagi harus mengecek website kampusnya. Jadi 5 kampus yang kalian pilih itu satu-satu kalian cek websitenya itu, teman-teman ya. Nah, biasanya di website ICCR itu sudah tersedia, langsung terkoneksi dengan website kampusnya biasanya. Tapi jika tidak tersedia, maka kalian harus membukanya secara manual di Google. Nah, oke, kembali lagi di jurusan bahasa Inggris tadi. Nah, jika kalian sudah tahu letaknya di mana, nah misalnya di Jamiah Millia Islamiyah bahasa Inggris itu terletak di Art Faculty, maka kalian akan memilih Master of Art di sini. Master of Art, kemudian kalian akan pilih Education, kalian akan milih lagi English Literature atau English Language atau English atau sastra Inggris gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus perhatikan sekali mengisi jurusan ini, jangan sampai salah. Kalian harus buka website kampusnya, baru kalian mengisi di website ICCR, teman-teman ya. Karena jika kalian memilih salah jurusan, penempatan fakultas, penempatan jurusan, maka itu tidak terdata di ICCR, teman-teman. Biasanya mereka akan menceklis atau tidak menghubungkan kita dengan kampus yang ingin kita tuju. Seperti itu, teman-teman ya. Dan juga kalian tuh harus memperhatikan jurusan yang kalian ambil, teman-teman. Apakah jurusan yang kalian ambil tersebut di cover oleh ICCR atau enggak? Sebagai contoh, untuk jurusan law atau hukum itu ICCR tidak mengcover di beberapa kampus. Nah, kalian juga harus perhatikan itu, teman-teman. Apakah itu di cover oleh ICCR atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya, kalian bisa mengecek di website ICCR itu sendiri. Kalian bisa membaca guideline atau membaca tentang apa saja yang di cover oleh ICCR di websitenya itu. Nah, ini juga harus benar-benar diperhatikan. Banyak sekali calon penerima beasiswa ICCR yang mereka itu tidak lolos karena mereka memilih jurusan yang jurusannya itu sebenarnya tidak di cover di kampus yang mereka pilih gitu, atau jurusan-jurusan yang sebenarnya itu belum ada atau belum dibiayai oleh ICCR atau ditanggung oleh pihak sponsor ICCR gitu ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Makanya sekali lagi kalian tuh harus benar-benar perhatikan websitenya, harus dibaca informasinya, banyak-banyak membaca, teman-teman ya. Semakin kalian banyak membaca informasi, maka kalian akan semakin memahami dan tahu langkah yang harus kalian ambil, teman-teman ya. Berikutnya adalah mengisi website ICCR dengan benar. Nah, ini juga penting, teman-teman ya. Teman-teman harus ingat bahwasanya ketika kalian membuat akun di website ICCR di portal A2A, kalian harus ingat, kalian harus mengisi website itu dengan benar. Kalian harus mengisi nomor paspor dengan benar, nomor identitas dengan benar, dan segala sesuatu dengan benar. Jadi, sebelum kalian mengklik tombol submit di website tersebut, kalian harus mengcek ulang atau cross check semua yang telah kalian isi, baru kalian submit di website tersebut ya. Ini juga tidak boleh dilewatkan, teman-teman. Kenapa? Banyak dari calon awardee atau calon penerima beasiswa yang tidak lolos hanya karena mereka itu salah mengisi
biodata ataupun salah mengupload dokumen di website ICCR. Jadi kalian itu harus baca guidelines atau buku panduan di website ICCR, dan juga kalian harus memperhatikan apa yang website itu minta, atau di website tersebut ada seperti page halaman. Di halaman tersebut apa yang harus kalian isi. Kalian harus benar-benar memperhatikannya sebelum kalian submit, teman-teman. Karena ketika kalian sudah submit itu, kalian tidak bisa mengeditnya lagi ya, teman-teman ya. Jadi ini harus penting. Ini adalah hal yang penting, dan kalian tuh harus benar-benar memperhatikannya. Selanjutnya, teman-teman ya, kalian juga harus memperhatikan dokumen-dokumen kalian. Dokumen-dokumen kalian itu juga harus lengkap, teman-teman. Harus lengkap dan harus sesuai dengan apa yang ICCR minta. Sebagai contoh, ICCR meminta ijazah dan transkrip nilai berbahasa Inggris. Maka kalian harus mengunggahnya dengan transkrip dan ijazah yang berbahasa Inggris, teman-teman, bukan yang berbahasa Indonesia. Dan jika ICCR meminta yang berbahasa Inggris itu harus diterjemah tersumpah atau harus dilegalisasi, maka kalian harus menerjemahkannya juga ke penerjemah tersumpah, teman-teman ya. Karena kunci lolos dari beasiswa ICCR adalah berkas, teman-teman, atau dokumen. Kenapa saya katakan berkas dan dokumen? Karena ICCR ini adalah beasiswa yang tidak ada tesnya. Ya, mereka itu tidak ada tes seperti tes bahasa Inggris, tes kemampuan dasar, kemudian tidak ada tes psikologi, tidak ada. Jadi beasiswa ICCR ini adalah beasiswa yang mereka itu menyeleksi calon penerima beasiswa itu berdasarkan dokumen dan wawancara. Ketika kalian di dokumennya lengkap, kemudian ada pihak ICCR yang menelpon kalian, maka itu adalah wawancara dari mereka, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalian juga harus memperhatikan dokumen kalian. Kiranya apa saja yang diminta ICCR. Nah, pada tahun-tahun lalu, dokumen yang diminta ICCR itu tidak banyak sebenarnya, hanya ada beberapa, 10 atau 9 saja. Itu sudah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya. Jadi kalian tonton video aku yang sebelumnya untuk tahu apa saja dokumen yang ICCR minta, teman-teman ya. Nah, itu juga harus diperhatikan, teman-teman. Jangan sampai berkas kalian atau dokumen kalian itu tidak sesuai dengan yang ICCR minta. Diusahakan juga segala dokumennya itu harus berbahasa Inggris. Itu memudahkan tim ICCR untuk membaca. Bagaimana mereka bisa tahu dokumen kamu, kualifikasi tentang diri kamu jika kamu menaruh dokumennya itu berbahasa Indonesia. Makanya diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Sebaiknya teman-teman, jika ada beberapa dokumen kalian yang belum menggunakan bahasa Inggris, sebaiknya itu diterjemahkan terlebih dahulu, baik terjemah melalui pihak kampus, penerjemah tersumpah, atau kalian terjemahkan sendiri ya. Tidak apa-apa diterjemahkan sendiri, yang penting cap dan legalisasinya itu resmi dari pihak yang mengeluarkan ijazah atau dokumen-dokumen kalian. Nah, yang terakhir teman-teman adalah yang paling amat sangat penting, yaitu berdoa dan meminta restu kepada orang tua. Kenapa ini sangat-sangat penting? Karena Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, baik teman-teman maupun yang muslim maupun non muslim, Tuhan itu baik, teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras, jika Tuhan tidak berkehendak, maka kemungkinan besar kita tidak dapat meraih apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi teman-teman itu juga harus ikhtiar dengan berdoa dan meminta restu kepada orang tua, karena doa kedua orang tua itu adalah membuka pintu rezeki, teman-teman ya. Jadi kalian itu harus mendekatkan diri lah, ibaratnya itu ikhtiar dalam persiapan ICCR secara dokumen, persiapan mental, dan juga persiapan diri kalian itu melalui doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Nah, sebagai contoh, pada saat itu aku ingin mendaftarkan beasiswa ICCR pada tahun 2002. Itu aku benar-benar
tidak yakin dengan diriku sendiri gitu, walaupun aku sudah menyiapkan banyak sekali dokumen dan mempersiapkan segala sesuatunya itu, namun aku tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita itu ikhtiar, kita berserah kepada Allah. Seperti, ya Allah, saya itu sudah berusaha, saya sudah menyiapkan dokumen saya ya Allah, dan saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jika kau berkehendak, maka permudahkanlah urusanku, permudahkanlah segala yang ingin aku raih ya atas ridhomu gitu ya. Dan juga minta restu kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah pembuka pintu rezeki. Jadi kalau teman-teman rezekinya di ICCR, maka insya Allah orang tua kita akan mendoakan kita, segala sesuatunya itu dapat kita raih dengan mudah, teman-teman ya. Nah, ini juga penting. Nah, baiklah teman-teman, sekarang sudah sampai di akhir video. Aku sudah menjelaskan tips and tricks bagaimana lolos beasiswa ICCR, dan juga aku sudah memberikan motivasi kepada kalian, dan juga aku sudah menceritakan pengalaman kecilku tentang persiapan ICCR, teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kalian tetap semangat terus. Jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.